Kak, aku tuh pengen bikin gambar-gambar pakai cat air, tapi aku nggak bisa. Sama. Kita mau bikin yang gampang-gampang aja ya. Jadi tanpa skill sekalipun, kalian bisa tetap bikin barang-barang yang lucu ini. Hari ini kita mau bikin bookmarks. Ayo, sekarang cepat ambil cat air kalian. Jangan lupa kuasnya dan juga kertasnya. Oh ya, air bersih 2 wadah. Kecil aja tapi ya, jangan 2 ember gitu maksudnya. Untuk membersihkan kuas kalian. Yuk, cus! Halo Samnas, namaku Maria dan aku nggak suka basa-basi, jadi kita mau langsung aja. Ini kertas yang akan aku pakai, ini adalah Artemisia Watercolor Paper. Ini ukurannya A6, jadi dia cukup kecil ya, dan beratnya itu 200 GSM. Ya, ini cukup bagus juga untuk beginner atau pemula yang pingin belajar watercolor. Harganya juga nggak terlalu mahal, jadi kalau misalnya nggak jadi atau kurang suka sama hasilnya, nggak apa-apa gitu, beli aja lagi, latihan lagi kayak gitu. Nah ini, aku pakai paper cutter, aku ukur kira-kira 3 sentian gitu, terus aku potong supaya bisa kecil-kecil dan bisa langsung dipakai nantinya kalau aku mau pakai sebagai pembatas buku. Kalau kalian enggak punya, paper cutter yang seperti ini, kalian bisa gunting aja, jadi diukur dulu terus digunting, atau bisa pakai cutter biasa ya, dipotong gitu. Kalau misalnya kalian masih kecil, mungkin usia SD gitu, kalian bisa minta tolong sama orang tua kalian. Nah, ini kertasnya udah jadi, udah dipotong, yang 4 ini ukurannya sama, tapi yang satu ini dia lebih kecil guys, bentar aku akan kasih lihat ke kalian beda ukurannya itu seperti apa. Nah, kalau yang besar ini dia panjangnya 10,5 ya, kayaknya semua sama, cuman lebarnya aja nih yang ini tuh beda daripada yang lain, selisihnya lumayan sih, hampir setengah sentian, mungkin kira-kira 4 milimeter lah. Kita nggak akan buang ya, kita akan tetap pakai karena sayang. Oke, ini dia, cat air, ini satu-satunya yang aku punya. Enggak deh, aku punya banyak sekarang, hahaha. Bisa sombong sekarang kau, Mar. Ini kuas yang akan aku pakai, ini adalah round brush gitu, Manglone brush namanya. Terus kita mau langsung mulai aja ya. Kalian bisa pakai cat air apa aja yang kalian punya, mereknya juga, enggak harus apa gitu. Kalian bisa pakai segala merek yang kalian punya aja. Terus kita mau awali bikin endol-endol pakai air bersih yang tadi udah kita siapin. Kalau buletannya udah cukup, terus kita mau pakai warna. Di sini aku pakai warna merah, kalian bisa ini kayaknya agak orange gitu sih. Kalian bisa pakai warna apapun yang kalian suka ya, ini selera aja. Untuk aku pribadi karena aku tuh suka banget sama warna-warna pelangi, jadi yang ada di pikiranku ini nanti ini adalah endol-endol terus warnanya pelangi gitu. Nah, ini nggak perlu skill karena yang penting itu airnya cukup ya. Jadi dari endol satu ke endol yang lain itu warnanya bisa ngeblend. Apa sih namanya? Bentar aku pikir dulu ya. Warnanya bisa bleeding itu dia namanya. Nah, kayak gini nih penampakannya. Dia menular ke bola-bola yang lain gitu maksudnya. Itu namanya bleeding. Nah, tapi ini karena warnanya itu nular ya, terlalu banyak, aku padahal pengen pakai warna yang lain, jadinya aku kuas-kuasin lagi gitu, terus aku taruh di tisu yang kering supaya dia warnanya nggak semuanya ada di situ terus gitu, yang ungunya nih terutama. Karena aku salah tadi, harusnya pas kita bikin bulat-bulatnya itu pakai air bersih, baru ditambahkan warna. Bikin buletan air bersih lagi, baru dikasih warna lagi gitu. Jangan endol-endol-endol terus warna-warna warna gitu ntar nular-nular ke sana ke sini. Bocoran dari aku, kalau kalian nggak suka warna-warna pelangi, jadi terlalu banyak variasinya gitu, kalian bisa bikin warna yang kayak nuansa gitu loh. Misalnya nuansa merah, kalian bisa bikin merah, terus agak orange, terus coklat, terus kuning kayak gitu. Jadi yang warna-warnanya senada. Kapan-kapan kita bikin ya, atau mungkin kalau aku bikin aku tunjukin aja lah ya. Terus lagi yang aku jadi kepikiran pingin nyobain itu misalnya dia nggak bulat-bulat, tapi misalnya bentuk lain, kayak misalnya kotak-kotak atau segitiga itu jadinya kayak gimana gitu. Kalau kalian nyobain dan upload ke Instagram, tag aku ya. Nah, ini adalah 2 endol-endol terakhir, kita akan diamkan dulu supaya dia kering, lalu kita bikin desain yang selanjutnya.
Irit, hemat, sama pelit itu garisnya tipis banget bedanya. Aku mau pakai itu tadi, jadi sisa yang udah ada di palet, sekalian ngebersihin ya kan. Itu adalah cara yang paling males oleh orang males. Catat itu, kalau kalian males pakai tips dari aku. Jadi kita mau bikin endol-endol random aja gini, nggak perlu terlalu rapi karena nanti akan kita gambarin. Warnanya apa juga terserah kalian, aku pakai yang udah ada di paletnya tadi sekalian mau bersihin. Kalau udah kita mau diemin dulu sampai dia merasa bersalah. Enggak ding, biar kering maksudnya. Kita mau lanjut ke desain berikutnya, yang ini adalah bentuknya random gitu ya. Jadi kalian pokoknya kasih air aja randomly, bentuknya pun terserah kalian mau bentuk awan gitu terserah kalian. Terus kalian tambahin, warna yang kalian suka. Di sini aku pilih warna biru dulu untuk pertamanya ya, untuk warna pertama. Nanti aku mau kasih combo warna yang lain, tapi aku bikinnya yang warnanya senada gitu, jadi nggak terlalu jomplang beda warnanya. Nah, video ini karena dia cat air ya, jadi aku juga perlu waktu untuk mendiamkan mereka supaya kering dulu, baru kita jalan ke proses berikutnya. Jadi, tolong ya tonton sampai akhir supaya kalian ngerti sebenarnya yang tadi kita bikin itu nanti hasil jadinya itu seperti apa. Nah, ini pas aku bikin ini juga seperti pengingat buat aku bahwa sebenarnya kalau pakai cat air itu nggak perlu terlalu rapi-rapi amat gitu. Justru ketika warnanya itu nyampur satu warna sama warna lain dan lari nggak beraturan kemana-mana, justru indahnya tuh di situ. Itu yang aku masih belum bisa guys, karena aku lebih seneng yang perfectly fine gitu, yang bener-bener manut sama apa yang aku bikin. Ah, ya udahlah, kita mau simpen ini dulu supaya dia kering, nanti kita lanjutkan prosesnya. Kita mau lanjut ke desain yang nomor berapa sih? 4 ya? Karena aku emang males orangnya, jadi aku pilih kuas yang lebih besar. Kalian bisa pakai yang kuas yang kecilan ya, kalau kalian orangnya penyabar. Jadi kayak jangan alasan, "Oh, aku nggak punya kuas kayak Kak Maria." Nggak usah alasan, aku dulu juga kalau nggak punya pakai kuas yang kecil, ya disabar-sabarin aja gitu. Kalau perlu kalian ya sabar-sabarinya sabar nabung gitu kan, kalian kumpulin duit dikit-dikit, nanti kalau udah ngumpul bisa beli. Nah ini, aku rata-ratain gini terus, tuh kan nggak sabar aku pakai kuas yang lain lagi untuk bikin gradasinya. Tapi coba deh perhatikan, meskipun aku pakai kuas yang besar, tetap aku titil-titil kecil-kecil gitu. Terus bedanya apa pakai kuas besar dan kecil, Maria? Hei, jelaskan padaku. Nah, ini aku pakai yang gede lagi karena aku ngeblok air doang. Terus nggak mau capek ya kan? Aku udah bilang kan, kalau aku tuh orangnya males banget emang. Jadi aku pakai kuas yang sama untuk bikin gradasi untuk warna yang kontras dari ungu yaitu kuning. Aku mengarang sih, aku nggak tahu apakah itu benar atau tidak. Dan lagi-lagi karena ini memang satu halaman penuh air gitu, kita mau diemin dulu ya supaya dia kering baru kita ke proses selanjutnya. Lanjut ke yang terakhir, ini aku juga bikin pakai kuas yang gede lagi itu karena males, aku kan udah bilang aku tuh males orangnya. Jadi aku bikin garis-garis gini terus aku kasih warna karena aku pinginnya ini random tapi nggak random juga kayak plant randomness. Oh, pocel maksudnya. Ya pokoknya gitulah, pokoknya aku pingin bikin bentuk yang random tapi nggak random-random amat gitu. Dan aku pinginnya ini cepet selesai, jadi aku pakai kuas yang gede gitu. Untuk desain yang ini aku cuman pakai satu warna aja di awal ya, jadi yang ini cuman biru satu aja, tapi ketebalannya yang aku ganti-ganti gitu, kadang banyakan airnya, kadang banyakan catnya. Terus biar ada variasinya, pas catnya juga masih basah, aku tambahkan warna lain yaitu hijau di sini dan aku taruh-taruh gitu aja, enggak tentu di mananya, kalian bisa taruh dimanapun kalian suka, hanya biar ada splash of different color gitu. Ya biar ada variasi aja, kayak aku udah bilang tadi. Kan nggak perlu skill ya kan? Oke, ini udah kering, aku akan pakai snowman drawing penku yang ukuran 0,2 karena dia yang paling versatile ya. Butuh tebel tinggal didobelin lagi, kalau butuh tipis dia sudah cukup tipis.
Untuk desain yang pertama yang endol-endol aku udah puas dia akan gitu aja didiemin, tapi untuk yang ini aku pingin tambahkan gambar daun-daun. Jadi di sini aku bikin garis-garis-garis terus dibikin kayak daun panjang-panjang gitu and that's it. Lanjut ke yang endol-endol random ini, kalian bisa bikin ini menjadi bunga-bunga seperti yang aku bikin, terus nanti ditambahin tangkai gitu. Atau kalau kalian nggak suka bunga, kalian bisa bikin ini jadi balon. Jadi dibentuk-bentuk aja seperti bulatan-bulatan gitu, terus bawahnya itu tali-tali ke bawah gitu. Itu tetap juga lucu sih menurut aku. Cara bikin bunganya, kalian tinggal tambahkan garis-garis aja, terus kalian tambahin daun-daun gini ya, supaya terlihat natural dan organik. Selanjutnya aku pengen tulis namaku sendiri di sini, jadi aku pakai Tombow Fodunezuki. Ini yang heart I think, jadi dia ada keempukan tersendiri gitu kan. Ini yang heart dan aku suka banget pakai ini karena jadinya pasti lucu. Kalian bisa tulis apapun yang kalian mau di situ, sama seperti yang ini ke berapa sih? Aku sampai lose track loh. Jadi yang ini juga sama, kalian bisa tulis apapun yang kalian pingin tulis, bisa nama, bisa kata-kata mutiara, bisa ayat mungkin yang kalian hafalin. So it's up to you what you wanna write on it. Nah, ini udah hampir selesai, tapi aku masih akan bikin soft touch. Soft touch, kok soft touch sih? Finishing touch maksudnya, ini adalah paper cutter gitu untuk bikin edge-nya, tepinya supaya lebih rapi, but I will see if I like it. Kayaknya yang pertama ini aku agak menyesal, aku nggak tahu kenapa, tapi entahlah bentuknya jadi aneh menurut aku, ya nggak sih? Jadi yang selanjutnya kita akan pakai gunting aja, jadi ini kalian nggak boleh alasan ya, "Aku nggak punya paper cutter, nggak punya Kamaria." Digunting. Dan ini sebenarnya aku lebih seneng sih yang ini ya. Jadi yang kedua ini aku cuman gunting di satu bagian aja, yang bawahnya aku biarin begitu aja. Terus karena aku penasaran, aku pingin ujungnya ini nggak lancip gitu loh guys, biar nggak tajem. Tapi aku gunting ya, namanya pakai gunting dengan kemampuan manusia ya kan. Jadi bentuknya kadang beda, but ya it's okay, I'm just gonna use it for myself. Terutama ya namanya Maria, masa aku mau kasih ke orang lain yang namanya Yanto gitu kan nggak mungkin kan. Jadi aku pakai sendiri aja dan akhirnya aku menyerah, aku pakai lagi aja paper cutternya ini. Terus abis ini kita mau bikin terakhir sekali sebelum dia akhirnya jadi. Oke, sekarang tinggal finishing touch aja. Kita akan pakai ini adalah punch, hole punch. Fungsinya untuk bikin lubang. Ini kuncinya ini jangan sampai hilang ya guys. Biar ini nggak mangap gini loh, jadi bisa gini terus. Kita buka aja, I will tell you why in a minute. Terus kita pakai gunting, dan karena ibuku suka menjahit-jahit, jadi aku mencolong beberapa pita ibuku. Ini adalah pita-pita yang bisa kita gunakan hari ini banget. Jadi kita mau gunting dikira-kira aja guys, kan gampang ntar kalau misalnya sisa potong aja. Nih caranya, kalian balik aja gini, jadi kalian tahu ini ntar mau ditaruh di mana gitu. Lebih bagus lagi kalau misalnya kalian kasih tanda dulu pakai pensil, misalnya oh ini pas di tengah di sini nih, gini kan. Nah pas kalian giniin itu cari tandanya, bukan di sini, ini kan kosong ya, nggak ada X nya, cari yang ada X nya, taruh di tengah, baru kalian nah habis gitu tinggal kita pasang pitanya. Oke, project kita hari ini sudah selesai, bikin bookmarks atau pembatas buku pakai cat air dan gak perlu skill.
Wah, pasti semua orang bisa bikin ya. Ayo ajak teman kalian untuk bikin juga. Abis gitu kalian bisa baca-baca bareng-bareng deh. Nggak perlu lagi lupa sampai halaman berapa ya kemarin. Karena kita udah punya pembatas bukunya. Thank you so much for watching and I'll see you again in my next video. Bye guys. Be a better version of yourself.